Berarti jangan pernah merasa sendiri kalau kita sedang ada dalam masalah. Karena setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing dan setiap orang pasti memiliki jalan untuk menyembuhkan dengan caranya masing-masing. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali gue Ades bisa hadir kembali untuk menjadi support system untuk kita bersama-sama menjadi mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Karena menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menular ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup lebih meningkat. So, welcome to our program, Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Oke, sudah masuk episode ke-11. Nggak berasa. Jadi sekarang saya sudah bersama yang pastinya punya seseorang yang punya gaya hidup yang sehat, gitu kan. Seseorang yang aktif, seorang sport psikologi practitioner. Bener nggak tuh Mas? Sebutannya gue takut belibet nih. Betul. Ya, Sport itu practitioner. Ya, Muhammad Imanuddin atau Imat. Mas Imat ya? Yes. Oke, Mas Imat. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Ya. Alhamdulillah. Gila. Demen banget nih kayak orang-orang positif gini ya. Siap. Harus sehat dong. Dan harus bahagia ya. Betul, karena sehat aja sekarang tuh nggak cukup kalau kita nggak bahagia. Iya sih. Berat nih gue obrolannya. Mas, sekarang lagi sibuk apa aja nih? Sekarang yang pasti kerja karena sebagai seorang praktisioner ya tentunya di bidang psikologi olahraga nih khususnya. Jadi gue lebih ke sibuk dampingin sama atlet-atlet nih. Nah yang lagi fokus banget tuh atlet angkat besi pelatnas yang kemarin teman-teman dapat medal di Tokyo. Nah kebetulan gue di balik layarnya juga turut berkontribusi nih kepada pendampingan atlet-atlet itu kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang bangga ya cukup lumayan bangga sih. Ya jangan lumayan dong. Itu sangat bangga dong, ngebanggain banget. Oh iya. Iya betul. karena kalau menurut gue kayak masih belum maksimal nih, seharusnya masih bisa lebih lagi gitu. Karena kemarin kan baru dapat bronze tuh. Nah, siapa tahu sebenarnya nanti 2024 Paris bisa dapat gold nih gitu. Amin. By the way, sebelum kita lebih spesifik ya obrolannya, karena memang ini kontennya ada healthy lifestyle, untuk Mas Imat sendiri, apa definisi gaya hidup sehat buat Mas Imat? Oke, bicara tentang gaya hidup sehat, menurut gue ya, simpelnya ini asumsi gue sendiri adalah di saat kita bisa memaknai hidup, kita mensyukuri hidup, ya kita mengerti bahwa hidup kita itu bukan sekedar kita melakukan rutinitas dari A sampai Z, dari pagi ke sore atau pagi ke malam. Tapi di sela-sela rutinitas itu kita bisa bernilai untuk diri kita sendiri itu utamanya. Nah, tentunya untuk bisa bernilai untuk bisa bernilai bagi diri kita sendiri yang pasti kita harus melakukan apa? Ya. Nah, dalam kata lifestyle atau gaya hidup sehat itu kembali lagi bukan sekedar bicara fisik, tapi juga mental. Apalagi sekarang kita sama-sama tahu ya, post pandemik atau bahkan belum post pandemik nih, masih jalan juga bahkan pandemik itu. Kesehatan mental itu menjadi sebuah isu yang sangat penting nih untuk diperhatikan ya kan. Jadi ketika kita bicara gaya hidup sehat, bagaimana kita bisa maintain pikiran positif, bagaimana kita bisa melakukan rutinitas yang positif, tentunya diimbangi dengan olahraga, pola makan yang sehat, dan pola tidur yang teratur. Itu gaya hidup sehat versi gue. Kayak gitu. Mantap. Sesuai dengan title atau sesuai dengan title narsum kita hari ini nih ya. Karena memang hari ini temanya adalah pikiran sehat untuk jiwa yang kuat. Seperti tadi ya, Mas Imat bilang arti gaya hidup sehat itu apa, dan di awal gue juga udah bilang bahwa sebenarnya gaya hidup sehat itu bukan secara fisik doang, ya kan? Tapi juga mental juga harus
sehat. Betul ya, Mas? Betul banget. Banget. Sebagai pakar psikologis, gaya hidup yang tentunya bukan hanya dilihat dari fisik, tapi juga mental. Nah, gambaran mental atau pikiran yang sehat itu tuh seperti apa, Mas Imad? Oke, kalau kita bicara tentang mental, simpelnya gini. Mental yang sehat itu ketika kita mampu menjalani keseharian kita, kehidupan kita itu dengan penuh rasa optimis dan pikiran yang positif. Kenapa? Karena sebenarnya gini, yang namanya masalah, yang namanya tekanan, pressure, pikiran negatif itu akan selalu datang setiap harinya, ya kan? Betul. Dan kita nggak bisa ngontrol, jangan datang sekarang deh, minggu depan aja, bulan depan aja, dan sebagainya. Kita nggak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah biarkan pikiran itu datang, ya, tekanan itu datang, tapi jangan biarkan pikiran itu hidup. Ya, jangan biarkan tekanan itu hidup di pikiran kita, jangan biarkan tekanan itu hidup di pikiran kita. Jadi kita cukup sadari saja bahwa hal itu ada, tapi nggak mematahkan semangat kita, nggak menurunkan motivasi kita untuk selalu melakukan aktivitas yang positif seperti itu. Dan kita sadar ya bahwa ya itu tadi, kita hidup, kita bersyukur meskipun itu masalah, pasti selalu ada hikmah di balik itu semua. Jadi nggak selalu masalah itu penyebab stres yang negatif kayak gitu, karena ada juga kok yang disebut good stress seperti itu. Good stress ya? Good stress, betul. Tapi tadi lo bilang pressure ya, gue langsung ini, deadline, cicilan gitu ya, itu pressure kehidupan ya. Betul. Ya maksud gue kan sekarang, ya, tadi juga lo bilang ini kita masih pandemi, tentunya lebih banyak, bukan lebih banyak, pressure itu bertambah, dari mulai pressure kita harus punya gaya hidup yang lebih sehat, pressure ekonomi, ya kan, udah pasti otomatis gitu kan, dan banyak lagi lah gitu kan. Nah, bagaimana nih Mas Imad untuk menciptakan atau menjaga pikiran agar selalu sehat, selalu positif, dan terutama menghubungkan ini semua di kala pandemi? Ada nggak? Oke, pertama kita pahami dulu, pressure yang datang ke kita itu hal yang termasuk kita bisa kendalikan atau tidak. Contoh, misalkan pressure-nya, aduh ada cicilan nih, aduh kerjaan belum selesai, aduh dan lain-lainnya sebagainya. Kita balikin lagi, kita cicilan itu emang benar-benar kebutuhan atau jangan-jangan ya hanya keinginan kita nih untuk bisa eksis nih di dunia nyata, in real life istilahnya gitu kan. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan, sorry to say, kebanyakan dari kita gitu ya, memang tuntutan gengsi sosial ya, tinggi banget nih. Betul, gengsi itu tinggi banget sekarang. Nah, pertama itu. Jadi kalau kita sudah bisa pahami, emang ternyata pressure yang kita dapetin ya karena ulah kita sendiri, karena kita pengen dianggap lebih, karena kita pengen dilihat dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak harus kok kita kayak gitu. Banyak cara lain yang membuat kita tetap bisa hidup dan fulfill, merasa terpenuhi, merasa bersyukur tanpa harus kita memiliki barang-barang yang fancy dan sebagainya. Nah, itu salah satu. Itu poinnya nggak sih? Bersyukur ya? Bersyukur poinnya, itu dia. Betul banget Mas Adi. Jadi kayak kita itu ibaratnya cukup memanage pressure yang seperti apa yang sebenarnya itu positif untuk kita. Kalau konteksnya misalkan pressure terkait, gue punya program weight loss nih, ya kan? Gue punya program workout selama 1 minggu, target gue turun 1 kilo misalkan. Itu kan sebenarnya termasuk pressure juga. Tapi pressure itu memberikan stimulus positif ke kita. Kita jadi punya program latihan, kita latihan disiplin juga, kita jaga pola makan dan pola tidur. Nah, jadi dari situ itu termasuk pressure yang positif. Dan hal itu jika kita kaitkan lagi ke pandemik, justru habit-habit seperti itu yang dapat mendistraksi pikiran kita nih. Nggak semata-mata kita tuh, gue lagi pandemi, gue nggak bisa olahraga, gue nggak bisa ketemu orang banyak, gue nggak bisa hidup sehat dan sebagainya. Yang gue rasain cuman cabin fever, kelamaan di rumah dan sebagainya. Nah, ya kan, akan selalu ada tuh istilahnya alasan-alasan untuk nggak melakukan atau alasan-alasan untuk nggak produktif. Nah, salah satu caranya kayak tadi, ketika kita udah berhasil nih, istilahnya mengelompokkan tuh pressure yang mana yang baik atau yang buruk. Nah, baru kita bisa lanjutkan
oh ternyata pressure yang ini baik untuk kita dan bisa gue lakuin nih. Terlebih lagi dampak secara langsungnya itu juga bisa membuat gue lebih apa istilahnya ya, kedistraksi lah terhadap pikiran-pikiran pandemik, terus juga pikiran-pikiran negatif, takut ini dan sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Nah dari yang lo sebutin tadi, sebenarnya ada nggak sih treatment khusus ya untuk ya? Oke. Dari lo sendiri ada treatment khusus nggak sih Mas yang lo lakuin, yang lo juga bisa share nih ke listeners agar apa ya bisa menjaga nih mental tetap sehat, pikiran tetap positif. Lo biasanya ngapain gitu? Oke, yang pasti kita sama-sama pahami dulu nih, kita nggak pernah menduga situasi ini akan terjadi. Kalau dikatakan siap nggak siap, kita nggak pernah siap nih situasi ini terjadi. Ya, tapi faktanya adalah manusia itu adalah makhluk yang diberi kemampuan lebih dari makhluk lainnya untuk yang namanya beradaptasi. Kita ini sangat pandai untuk adjustment gitu kan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan sebagainya, memudahkan kita untuk mengakses apa istilahnya ya, berbagai macam platform dan menimbulkan kebiasaan baru. Contoh, misal kalau kita termasuk orang yang suka bergaul, suka nongkrong, suka ngopi di luar, ketemu teman gitu kan. Ternyata pas pandemi, gue nggak bisa ngelakuin itu nih, terus gue jadi stres. Gue harus gimana nih ngerasa stres. Nah, faktanya sekarang udah ada platform kayak Zoom gitu kan, mungkin kayak IG Live, ya kan. Yang sebenarnya kalau kita kaitkan secara nggak tertulis, jangan-jangan fitur-fitur itu sudah dipersiapkan untuk masa pandemi gitu. Itu ada aja ya mikirnya ke sana ya. Spekulasi liarnya kayak gitu Mas Ades. Betul. Tapi artinya dari situ kita bisa memanfaatkan, gue bisa tetap silaturahmi nih sama teman-teman gue bisa tetap update kehidupan nih sama teman-teman gue gitu kan, meskipun nggak tatap muka, tapi kita bisa lewat tatap maya. Dan hal itu tentunya ya kan, bikin kita jadi merasa fulfill lagi, bikin kita juga merasa bersyukur, gue masih dikasih kesempatan nih, gue bisa akses misalkan Zoom meeting, gue punya jaringan internet, ya kan. Sedangkan mungkin di luar sana banyak orang yang terdampak pandemi dan nggak bisa melakukan apapun karena nggak ada opsi lain kayak gitu. Artinya balik lagi ke poin yang tadi sebelumnya kita bahas, ke bersyukur. Bersyukur, benar. Itu sih kuncinya ya. Bener. Dengan bersyukur kayak ngerasa cukup, terus kayak nggak ada tuntutan lebih, nggak ada pressure apapun gitu. Ya udah jalan ngalir, bener nggak sih? Betul. Karena kalau bisa gue bilang, kita bersyukur itu nggak butuh alasan yang gue dapat sesuatu yang baik nih sehingga gue bersyukur. Tapi justru gue bersyukur dulu sehingga gue bisa melihat bukan sesuatu lagi, tapi berbagai hal baik yang ada di sekeliling gue. Kayak gitu. Jadi awalnya kita buka dulu, oke, sekarang kondisi pandemi, tapi gue masih di rumah, gue masih terjamin secara makan, gue masih mungkin masih bisa sambil WFH, sambil kerja, gue bisa sambil bikin Zoom meeting, ketemu ngobrol sama teman-teman gue. Artinya kan kalau kita awalnya nggak mikir bersyukur, kita nggak kepikiran tuh hal-hal itu tuh ternyata ada di sekeliling kita. Nah setelah kita bersyukur, ternyata baru sadar tuh akhirnya, oh iya ya ternyata gue gini ya, kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau lo sendiri Mas, apa yang lo lakuin untuk melakukan stress release? Oke, untuk stress relief yang pasti gue suka banget olahraga ya. Dan kebetulan hobi gue juga basket nih. Cuman karena memang waktu pandemi gue nggak bisa keluar untuk main basket, at least gue ganti tuh olahraga gue kayak home workout aja istilahnya. Kita lakukan yang simple tapi impactful. Ya, karena olahraga itu kan terkadang bukan soal kuantitas ya, tapi kualitas dan konsistensi. Ya kan? Betul. Jadi kayak gue sekedar melakukan push up, sit up, atau misalkan skipping selama setengah jam minimal setiap hari, itu tuh udah ngasih impact ke badan gue tuh yang luar biasa banget gitu. Apalagi kita endorfin kan. Betul, kita bisa kaitkan dengan hormon endorfin tuh. Yes. Dan pasti ini sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan gue selanjutnya. Iya, gimana tuh? Ikan banyak yang bilang, maksudnya gue coba banyak share ya ke teman-teman. Maksudnya
mereka tanya apa stress release, apa yang gue tanya tadi ke lo juga dipertanyakan ke gue gitu kan. Apa yang lo lakuin untuk melakukan stress release? Gue mungkin juga melakukan olahraga gitu kan, either lari ataupun home workout gitu kan. Karena buat gue kayak ya bisa ngeringanin gitu ya, nggak tahu after olahraga itu kayak efeknya membuat lebih fresh gitu kan ya. Tentunya tadi secara teori after olahraga pastinya hormon endorfin itu meningkat dan membuat kita lebih happy ngejalanin hari, ya nggak sih? Yes, betul. Apapun maksudnya seberat apapun hari lu, kayak lebih optimis aja dan lebih positif gitu. Ya kan? Betul banget. Nah, ngomong-ngomong olahraga apa? Ada nggak sih olahraga tertentu yang bisa dianjurin untuk membuat pikiran kita tetap sehat dan selalu positif, Mas Imad? Oke. Kalau kita kalau gue misalkan disuruh menganjurkan olahraga apa, yang pasti gue menganjurkan basket ya, karena hobi gue basket banget gitu. Tapi kembali lagi, kita cari olahraga yang bisa dijangkau siapa aja, bisa dilakukan siapa aja, kapan saja dan di mana aja. Contohnya yaitu lari salah satunya nih, ya kan? Kenapa? Ternyata kalau kita misalkan bikin survei, gue pernah juga waktu itu sama kantor gue ya, ibaratnya kita bikin survei kecil-kecilan gitu kan, dari 100 pelari, sebenarnya berapa orang sih yang benar-benar tujuannya tuh emang untuk olahraga gitu kan. Ternyata hasilnya tuh gak nyampe 50%, sekitar 30%, 60%-nya yang lebihnya itu apa? Ada yang buat gue buat quality time. Gue buat terapi, buat istilahnya me time sama diri sendiri. Gue buat rekreasi, cari suasana baru, cari relasi dan sebagainya. Ternyata banyak dari teman-teman pelari itu yang tujuan utamanya justru bukan olahraga, tapi olahraga itu jadi bonusnya karena dia dapetin kayak tadi. Kalau kita pernah dengar komunitas Riot ya kan, itu di Indonesia udah lumayan terkenal tuh, running is our therapy, ya kan, terapi. Jadi dia menjadikan olahraga lari itu sebagai sarana untuk mencapai yang namanya mindfulness tuh, kalau orang-orang psikologi biasa ngomong gitu kan. Mana dia bisa merasa ketenangan dalam batinnya, dalam dirinya, sehingga dia selalu bisa memaintain kehidupan dia untuk arah yang selalu lebih baik, selalu positif, kayak gitu. Nah, kenapa lari bisa menyebabkan atau bisa membantu kita untuk meraih pikiran yang mindful gitu kan? Karena pertama itu tadi, kita kaitkan dengan hormon endorfin. Jadi ketika kita berolahraga, tubuh kita itu akan menstimulus produksi hormon endorfin lebih banyak dari biasanya. Di mana memang hormon tersebut itu kan fungsinya memberikan sensasi rasa bahagia untuk pikiran kita, ya kan? Sehingga respon fisik yang nanti akan ditimbulkan ketika tubuh kita bahagia, pikiran kita senang, itu tadi benar kata Mas Ades, kita lebih mood menjalani hari, kayak endless mood lah ibaratnya. Kita benar high motivated gitu kan. Kita lebih bergairah gitu ketika kita punya target. Gue harus selesai ini sebagainya. Nah, itu tadi salah satu peran dari hormon endorfin. Dan yang kedua, kita dengan olahraga lari, misalkan kita keluar, kita cari trek yang hijau-hijau gitu kan, trek yang membuat kita tenang, view-nya bagus kayak gitu kan, atau kita sambil dengerin musik yang kita sukai, itu pun sudah salah satu cara juga untuk membangkitkan mood juga kan, kayak gitu. Kita tiduran aja nih, baru bangun dengerin musik yang kita suka, itu aja rasanya udah, ini vibe pagi gue banget nih ibaratnya. Ini vibe gue berangkat kantor banget. Apalagi kalau kita combine sama lari ibaratnya kayak gitu. Cuman notesnya adalah mungkin pada saat pandemi kita nggak bisa lari yang rame-rame dulu nih, gitu kan. Paling kita coba lari sendiri, kita cari yang jauh dari keramaian, kayak gitu. Paling gitu. Tetap jaga protokol kesehatannya pasti ya, Mas. Betul banget. Karena kayak tadi belum selesai gitu kan, Kita memang gue udah vaksin, gue udah ini, gue udah itu sebagainya, tapi kita nggak ada yang tahu nih, karena musuh kita nggak kelihatan gitu. Betul. Tapi gini. Itu beberapa beberapa note ketika memang teman-teman mau mempunyai pikiran yang sehat, mental yang
kuat gitu kan ya. Tapi bagaimana ketika kita lagi dihadapin nih Mas, pressure yang luar biasa gitu kan, pikiran butek, udah mentok segala macem, kayak seolah-olah apa ya, kayak udah nggak bergairah gitu ya. Biasanya kalau udah, lu pasti pernah ya ngalamin situasi kayak gitu dong, mungkin setiap orang ya. Betul, pasti. Nah, baiknya nih ketika kita dalam situasi atau kondisi yang seperti itu, ada apa namanya, saran dari Mas Imad nggak? Oke. Bagusnya tuh kita ngapain? Yes. Pertama, kita pahamin dulu nih sama-sama, kita itu semua adalah manusia, ya kan? Betul. Bahkan sekelas dokter pun, ya kan? Yes. Kalau sakit, apa iya dia bisa operasi sendiri? Kan nggak juga, ya kan? Yeah. Pasti butuh tenaga dokter lainnya, tenaga bantuan dari dokter lainnya. Begitupun dengan seorang psikolog juga misalkan. Orang pahamnya kalau seorang psikolog itu membantu menyelesaikan masalah orang lain. Tapi kalau dia lagi ada masalah gimana? Kan jarang orang yang berpikir sampai sana gitu kan. Dia juga pasti butuh psikolog lainnya. Jadi balik lagi adalah bahwa pada dasarnya kita semua manusia, kita semua punya perasaan, kita semua punya pikiran dan yang tentunya hati ya. Dimana kita itu nggak selamanya kuat, kita itu nggak selamanya mampu untuk gue bisa cuman masalah gini doang kayak gitu. Gue bisa biasanya gue udah pernah di situasi kayak gini. Kita selalu nge-push terus diri kita untuk jadi lebih dan lebih. Sebenarnya itu baik, tapi di suatu kondisi rasanya kok kita kayaknya jahat banget ya sama diri sendiri. Padahal di luar di kala kita lagi rontok banget, di kala kita lagi ngedrop banget, kayak benar-benar secara psikis ataupun mental lagi merasa tertekan, tapi di luar di kerjaan, di sosial kita berusaha senyum tuh. Nah, coba untuk bawa senyum itu ke diri sendiri pada saat kita seperti itu, ya kan? Kita tuh sering kali menyalahkan, misalnya gini, ada peristiwa yang buruk terjadi di dalam hari kita. Dan kita tuh menyalahkan, coba gue gak kayak gini, coba gue gak kayak gitu. Itu sering banget. Sebagai manusia tuh kita sering banget menyalahkan diri sendiri. Tapi apakah kita pernah untuk melihat hal-hal sesimpel hari kita gak ada masalah aja. Jangan muluk-muluk kita dikasih penghargaan, kita dapat pujian dan sebagainya. Sesimpel hari kita gak ada masalah aja. Pernahkah kita memposisikan untuk berterima kasih sama diri sendiri? Ya kan? Terima kasih ya hari ini lo udah bisa diajak kerja sama, hari ini lo udah kuat banget, padahal di luar itu bener-bener masalah ini kayak gue gak bisa deh, kayak gitu kan. Dan memang ada satu waktu di saat kita tuh bener-bener ngedrop banget, tiba-tiba mood swing, tiba-tiba gak mood ngapa-ngapain, kadang juga terlalu sensitif gitu kan terkait perilaku orang lain apapun itu gitu. Bahkan kadang baca berita aja bisa ke-trigger gitu, karena memang mental kita tuh juga punya periode, ada naik turunnya gitu. Jadi nggak selamanya kita dari bawah terus pengen naik terus, mental gue pengen kuat terus naik terus, nggak juga. Betul. Ya kan? Yang namanya proses untuk menjadi atau proses untuk ke atas itu pasti kita harus ada naik turunnya dulu, kayak kurva normal kan gitu. Kan? Betul. Harus ada naik turun sehingga kita tahu titik balance-nya tuh di mana. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi setelah kita paham bahwa ya masalah itu tadi pasti akan datang ke kita kapanpun dan nggak tahu waktu, nggak tahu kondisi. Tapi artinya gimana cara kita untuk tetap kuat, tetap maintain, pahami dulu bahwa kita wajar sekali merasakan hal itu. Dan yang kedua, lakukan apa yang menurut kita lakukan hal-hal yang membuat kita tuh lupa sama masalah-masalah itu gitu kan. Yang ketiga, kalau memang bener-bener udah mentok banget, selalu cari cara untuk bersyukur intinya. Sorry, salah sih. Maksud gue bukan cari cara, tapi selalu bersyukur sehingga kita bisa tahu apa yang perlu kita syukuri gitu kan. Dan yang terakhir, mungkin kalau memang sudah nggak terkontrol lagi, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk datang ke bantuan profesional. Gitu, untuk minta tolong ke profesional, katakanlah ya bisa psikolog, bisa psikiater, ya sebagainya. Karena baik lagi kita pada dasarnya makhluk sosial, gitu. Kita nggak bisa mendem semuanya itu sendiri. Buat orang-orang yang religius, silakan lakukan kebiasaan spiritualnya, ibadahnya, ngadu ke Tuhan, ya kan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin mohon maaf
aduh gue nggak mempan nih, udah ibadah kencang dan sebagainya, coba untuk ke teman terdekat, coba untuk ke orang tua, curhat, lakukan. Maksudnya sampah itu atau tekanan itu tuh yang ada dalam pikiran kita tuh seolah aja menjadi sampah, dan jangan biarkan sampah itu tuh hidup lama gitu. Kita harus keluarin itu, kita harus ekspresikan itu, karena kalau kita diemin, nah itu yang tadi akhirnya bahaya, penyakit, penyakit. Bahaya. Nih obrolan hari ini gue kayak lagi trending motivasi. Waduh. Ya nggak sih, motivasi hidup gitu, semangat gitu, lebih optimis gitu. Kalau emang bisa diambil insight-nya itu sebenarnya nggak apa-apa juga, toh positif. Iya benar, positif banget gitu kan. Iya. Tadi yang lo jelasin, ya dokter juga manusia, ya kan, psikolog, psikiater juga manusia, butuh teman untuk apa ya istilahnya ya. Curhat ya nggak sih, untuk meluapkan satu masalah yang dia punya, ya kan? Yap. Benar kata lo juga bilang tadi, masalah yang ada di dalam pikiran ini adalah sampah dan harus dikeluarkan dan harus diekspresikan agar sehat juga untuk pikiran dan mental. Nah, ada nggak sih Mas tips-tips nih dari Mas Imad nih yang bisa di-share ke listeners yang ingin memulai gaya hidup sehat dan mempunyai pikiran yang sehat dan mental yang kuat tentunya? Oke, gaya hidup sehat, pikiran sehat, mental yang sehat, dan fisik yang sehat, ya kan? Betul. Artinya itu semua harus kita kembalikan lagi ke tekad nih. Kita niatin ke diri kita, tujuan kita hidup itu untuk apa, gitu kan? Karena mungkin di usia-usia remaja ya kasarannya umur sekitar 18 sampai 25 gitu kan, mungkin kayak fisik juga masih kuat, belum ada keluhan-keluhan sakit pinggang, masuk angin dan sebagainya. Betul. Gue pola hidup kayak gini sehat-sehat aja ibaratnya gitu kan. Tapi coba kita untuk sesekali ngelihat senior kita, ya kan, umur orang tua kita, mulai umur berapa sih, usia berapa sih ngerasain keluhan-keluhan badan kayak gitu, ya kan? Karena memang kalau kita ngomong penyakit gitu ya, kadang nggak langsung gitu, nggak jangka pendek, tapi jangka panjang. Ibaratnya. Jadi kalau kita pertama bahas terkait kesehatan fisik, yang pasti sadari dulu bahwa tubuh kita ini adalah sebuah kesatuan yang sempurna, ya kan, dianugerahkan oleh Tuhan, dan gimana cara kita bisa untuk ngejaganya, ya kan? Betul. Nah, artinya Tuhan tuh udah ngasih banyak jalan nih, udah ngasih banyak fasilitas untuk kita tuh bisa ngejaga kesehatan tubuh kita itu sendiri, ya kan? Dan kita paham, kita tahu tuh banyak orang yang olahraga, banyak orang yang menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Betul. Tinggal kita mau apa enggak ngelakuinnya. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang gimana cara jaga kesehatan fisik, pasti nggak jauh-jauh dari 3 hal itu tuh sebenarnya. Ya. Olahraga, pola makan, pola tidur. Betul. Gitu. Nah, yang kedua, untuk kita bisa menjaga kesehatan mental atau psikis ya, pikiran, ya kan. Betul. Yang pasti itu tadi, kalau yang nomor 1 udah terpenuhi, ya kan, dari internal kita nih, dari dalam tubuh kita kan, ini kita udah sehat nih, ya kan. Tinggal kita ngontrol eksternalnya nih, pikiran yang apa yang sehari-hari kita temui, permasalahan apa yang kita hadapi, tekanan apa juga yang kita hadapi juga, ya kan. Artinya kita refer lagi, kita kembalikan lagi ke hal yang tadi, bahwa untuk mendapatkan kondisi pikiran yang sehat itu kita dibutuhkan yang namanya kondisi penerimaan atau kondisi ketenangan yang ibarat kata cuma kita doang nih yang tahu gitu. Kita tuh level tenang yang paling baik tuh pada saat ngapain sih? Ya ibaratnya kayak gitu. Betul. Nah kemudian ketika kita sudah berada di tahap itu, kita tahu bahwa kayak tadi masalah-masalah itu yang mungkin akan datang setiap harinya, tekanan yang mungkin akan selalu menghantui kita, ya kan? Bisa kita selesaikan atau enggak? Bisa kita kendalikan atau enggak?
Ketika kita sudah memilah mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan, maka dari situ juga pikiran kita akan lebih fokus tuh. Berarti gue cuman fokus aja pikirin yang bisa gue kendaliin, karena yang nggak bisa gue kendaliin memang udah terjadi begitu aja, dan nggak cuma gue doang kok yang merasakan hal itu. Berarti jangan pernah merasa sendiri kalau kita sedang ada dalam masalah. Karena setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, dan setiap orang pasti memiliki jalan untuk menyembuhkan dengan caranya masing-masing. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode 11 Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the Guest bersama Sport Psychology Practitioner Muhammad Imanuddin atau Mas Imad. Simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat tiap bulannya untuk menjadi support system supaya bisa mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Dengerin di pemutar podcast kesayangan. So stay tuned and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the Guest. Bye! Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle.